Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Di Junior Megantoro. Saya mahasiswa UNAS angkatan 2017. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu dan tempat untuk bisa membuat video ini. Dan tak lupa juga saya ingin berterima kasih kepada Ibu Cudin Safina selaku dosen mata kuliah Hukum Pers dan Penyiaran. Baik, dengan ini video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS hukum mata kuliah ini. Yang saya akan ambil adalah kode etik jurnalistik. Berikut penjelasannya. First of all, ditinjau dari segi bahasa, kode itu berarti kode dalam bahasa Inggris. Terus kalau misalnya etik itu dari bahasa Yunani itu adalah ethos, itu yang berarti dalam bahasa Indonesia watak atau moral. Jadi ketika digabungin dalam bahasa Indonesia itu himpunan atau kumpulan kata. Itu berikut tentang kode etik dari segi bahasa. Lanjut dari segi sejarah, kode etik di Indonesia itu sejarahnya di Indonesia itu tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pers di Indonesia. Jika diurutkan, maka sejarah pembentukan, pelaksanaan dan pengawasan kode etik jurnalistik di Indonesia itu terbagi dalam 5 periode, itu kurang lebih ya. Singkat saja, yang periode pertama itu adalah periode tanpa kode etik jurnalistik. Periode ini terjadi ketika Indonesia baru lahir sebagai bangsa yang merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Meski baru merdeka, di Indonesia telah lahir beberapa penerbitan pers baru. Berhubung masih baru, pers itu pada saat itu masih bergulat dengan persoalan bagaimana dapat menerbitkan atau memberikan informasi kepada masyarakat di era kemerdekaan. Maka belum terpikir soal pembuatan kode etik jurnalistik yang itu menimbulkan akibat, yaitu pada periode ini berjalan tanpa kode etik. Lalu yang kedua itu periode kode etik jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia tahap pertama. Jadi itu terjadi pada tahun 1946. PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia dibentuk itu di Solo. Tapi ketika organisasi ini lahir belum memiliki kode etik. Saat itu baru ada semacam konvensi yang ngakak dalam satu kalimat. Jadi inti kalimat tersebut itu adalah PWI yang mengutamakan prinsip kebangsaan. Setahun kemudian 1947 kurang lebih ya lahirlah kode etik PWI yang pertama. Itu yang singkat saja yang tahap pertama. Jadi saya lanjut untuk tahap yang kedua. Periode kode etik yang jurnalistik PWI tahap kedua itu bukan tahap kedua, mohon maaf. Jadi periode dualisme kode etik jurnalistik PWI dan non PWI. Jadi setelah PWI lahir, kemudian muncul berbagai organisasi wartawan lainnya. Walaupun dijadikan sebagai pedoman etik oleh organisasi lain, kode etik jurnalistik PWI hanya berlaku bagi anggota PWI saja. Padahal organisasi wartawan lain juga memerlukan kode etik jurnalistik. PWI hanya berlaku bagi anggota PWI sendiri. Berdasarkan pemikiran itulah Dewan Pers membuat dan mengeluarkan pula kode etik jurnalistik. Waktu itu Dewan Pers membentuk sebuah panitia yang terdiri dari sekitar 7 orang. Yang saya tahu itu seperti Mokhtar, Nur Hadi, dan lain sebagainya. Etik tersebut itu ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Dewan Pers.
masing-masing itu Budiarjo dan Syahril, dan disahkan pada tanggal 30 September 1968. Berarti dengan demikian, waktu terjadi dualisme kode etik jurnalistik, kode etik jurnalistik PWI itu berlaku untuk wartawan yang menjadi anggota PWI. Sedangkan kode etik jurnalistik Dewan Pers berlaku untuk non-PWI. Berikutnya masuk ke periode kode etik jurnalistik PWI tahap kedua. Jadi pada tahun 1969 keluar peraturan pemerintah mengenai peraturan wartawan. Jadi menurut pasal 4 Peraturan Menteri Penerangan nomor 2 garing pers garing Menpan garing 1969 mengenai wartawan ditegaskan wartawan Indonesia itu diwajibkan menjadi anggota organisasi wartawan Indonesia yang telah disahkan pemerintah. Namun waktu itu belum ada organisasi wartawan yang disahkan oleh pemerintah. Jadi baru pada tanggal 20 Mei 1975 pemerintah itu mengesahkan PWI sebagai salah satunya organisasi wartawan Indonesia sebagai konsekuensi dari pengukuhan PWI tersebut. Maka secara otomatis kode etik jurnalistik yang berlaku bagi seluruh wartawan Indonesia adalah pemilik PWI. Lanjut, saya membahas yang periode banyak kode etik jurnalistik. Saya membahas yang terakhir dalam sejarah periode kode etik ini. Seiring dengan tumbangnya rezim Orde Baru dan bergantian dengan era reformasi, paradigma dan tatanan dunia pers pun ikut berubah. Jadi pada tahun 1999 itu lahir Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yaitu pasal 7 ayat 1 UU ini membebaskan wartawan dalam memilih organisasinya. Dengan undang-undang ini, muncullah berbagai organisasi wartawan baru. Akibatnya, dengan berlakunya ketentuan ini, maka kode etik jurnalistik pun menjadi banyak macamnya. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi pada tanggal 6 Agustus 1999, sebanyak 25 organisasi wartawan di Bandung itu melahirkan kode etik wartawan Indonesia atau bisa disingkat dengan KEWI. KEWI itu yang disahkan pada Dewan Pers pada tanggal 20 Juni tahun 2000. Kemudian pada 14 Mei 2006 sebanyak 29 organisasi pers membuat kode etik jurnalistik yang baru yang disahkan pada 24 Maret 2006. Jadi tentang rurutan sejarah pembentukan kode etik jurnalistik hingga sekarang sudah saya jelaskan. Baik, berikut saya mungkin akan masuk ke pembahasan berikutnya. Membahas tentang sejarah singkat tentang kode etik jurnalistik, saya masuk ke dalam mungkin kasusnya saja. Saya mengambil dari kutipan CNN Indonesia itu. Kurang lebih beritanya itu pada hari Jumat, dikeluarkannya atau diterbitkan itu pada hari Jumat tanggal 22 Februari ya tahun 2019. Tentang itu Dewan Pers atau gini. Beritanya itu Dewan Pers, berita yang ada itu Ahok gantikan Ma'ruf. Jadi tagline-nya itu Ahok gantikan Ma'ruf. Berarti dari situ saja sudah ada pelanggaran tentang kode etik. Pada kesempatan berikutnya saya mengambil kasus atau saya kaitkan kode etik jurnalistik dengan kasus yang ada. Jadi saya ingin mengambil kasusnya berita yang diterbitkan oleh Jawa Post itu sekitar pada tanggal 6
Saya kurang paham ya tanggal berapa, tapi kalau nggak salah tahunnya itu 2009 bulan Februari. Beritanya diterbitkan oleh Jawa Post dan dibuat berita lagi oleh CNN. Nah, jadi berita yang dipermasalahkan itu oleh Indo Post. Ya, jadi beritanya dia mengangkat beritanya itu soal Ahok gantikan Ma'ruf Amin. Ya, jadi saya singkatnya aja, Dewan Pers itu memutuskan berita di harian Indopost atau indopost.co.id itu soal Ahok yang gantikan Ma'ruf Amin. Jadi di situ terdapat pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 1, 2, 3, dan 4. Jadi berita tersebut itu juga dinilai melanggar pasal yang lain, yaitu pasal 5A dan 5C pedoman pemberitaan media sosial, media cyber. Lalu Ketua Dewan Pers Joseph Adi Prasetyo itu membenarkan putusan tersebut. Nah, jadi berita Ahok gantikan Ma'ruf Amin itu dinilai melanggar kode etik itu karena tidak berdasarkan informasi akurat, tidak profesional, tak melakukan uji informasi, dan berisi informasi bohong atau fitnah. Jadi berita tersebut berita bohong atau fitnah ya. Sementara berita tersebut itu dengan seiring perkembangannya waktu, berita tersebut itu melanggar pedoman pemberitaan media cyber karena mencabut berita di media cyber indopost.co.id, mengubah dan kemudian mengubah lagi atas nama inisiatif sendiri tanpa disertai alasan. Jadi di sini itu melanggar kode etik ya, melanggar kode etik pedoman pemberitaan media massa. Jadi atas pelanggaran tersebut, ya, atas putusan ini, Indopost itu wajib memberikan hak jawab proporsional pada tim kampanye nasional TKN. Jadi yang dirugikan di sini itu tim kampanye TKN Jokowi Ma'ruf. Jadi yang mengadukan berita ini juga tim sukses kampanye TKN Ma'ruf Amin ke Dewan Pers, jadi melaporkan ke Dewan Pers. Terus dari pernyataan tersebut, Indopost juga wajib meminta maaf pada TKN dan masyarakat. Jika mau permasalahan selesai, Indopost itu harus memberikan klarifikasi terkait apa yang dia telah beritakan ke media massa. Jadi Indopost itu wajib memuat infografis sebelumnya di edisi cetak dan online dengan penambahan kata hoax. Jadi ada kata hoax di dalamnya. Misalnya yang tadinya beritakan Ahok gantikan Ma'ruf Amin ditambahin dengan kata hoax. Terus di situ juga mewajibkan untuk artikel lama yang dimuat di media online itu Indopost wajib menggantinya hak jawab dan permintaan maaf. Jadi ada mungkin bisa bukan ditambahin ya, atau di sini sih yang saya tangkap beritanya itu ditambahin kata maaf seperti itu. Terus kedua, pihak sepakat mengakhiri kasus ini. Jadi Dewan Pers dan tidak membawa ke jalur hukum kecuali kesepakatan di butir 1. Oh, jadi di sini tuh jika klarifikasi itu dilakukan, maka TKN dan Jokowi tim sukses ini tidak membawa ke jalur hukum. Jadi seperti itu. Kesimpulannya yang saya bisa simpulkan dari kasus permasalahan di sini Indopost itu telah melanggar kode etik jurnalistik pasal 1, 2, 3 dan 5A dan 5C dan sebagainya. Di situ sudah tertera melanggar ya, karena dia itu telah melakukan pemberitaan yang tidak benar, tidak akurat, dan pemberitaan hoax.
Jadi tim TKN sukses Jokowi Maruf Amin itu tidak terima atas pemberitaan tersebut dikarenakan berita tersebut itu hoax dan menimbulkan statement atau menimbulkan opini-opini masyarakat yang terlalu bisa dibilang memberikan kesimpulan yang tidak baik lah ya pada opini masyarakat. Jadi kurang lebihnya seperti itu yang saya dapat berikan dalam pembahasan untuk pemenuhan ujian akhir semester. Jadi cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.